Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Knowledge Management System Life Cycles atau siklus hidup Knowledge Management System. Masih bersama saya, Leon Andre Diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andre Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Fakulty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor, asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Planning System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablo New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chains Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga group project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda
mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance. Sedangkan meeting purpose pada pertemuan kali ini, Anda akan mengetahui lingkup mata kuliah Knowledge Management System, kemudian sistem pembelajarannya, mulai dari mode pembelajaran, komponen penilaian, skor penilaian, sumber materi ajar, dan lain sebagainya. Dan juga akan dimulai lagi dengan overview dari Knowledge Management System. Sebelum masuk ke materi pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita review pertemuan sebelumnya, yaitu ada knowledge definition, kemudian knowledge hierarchy, knowledge types, expert reasoning method, dan human learning models. Ada sejumlah basics knowledge terkait definisi ya. Yang pertama itu adalah common sense, inborn ability to sense, judge, or perceive situation, grow stronger over time. Kemudian ada lagi fact, statement that relates a certain element of truth about a subject matter or domain. Kemudian ada heuristics, a rule of thumbs based on years of experience. Knowledge sendiri itu adalah understanding gained through experience, familiarity with the way to perform a task, an accumulation of facts, procedural rules, or heuristics. Yang terakhir adalah intelligence, the capacity to acquire and apply knowledge. Kemudian kita juga perlu mengetahui knowledge hierarchy ya, atau tingkatan pengetahuan. Yang paling rendah itu adalah data ya. Nah, dengan level yang rendah maka data tersebut bersifat algoritmik atau lebih mudah dibuatkan algoritmanya. Dengan mudah dibuatkan algoritmanya maka data tersebut lebih mudah dilibatkan dalam programmable atau lebih mudah diprogram. Begitupun juga apabila data setelah diproses menjadi information, maka kadar algoritmanya semakin rendah dan dia juga akan sedikit lebih sulit untuk diprogram ya, walaupun tetap masih bisa. Pada level knowledge maka dia lebih dekat ke non-algorithmic, heuristic, dan cenderung ke non-programmable. Artinya kadar kemampuan knowledge itu untuk diprogram juga lebih rendah. Dan pada knowledge hierarki yang tertinggi itu adalah wisdom. Oke, lanjut lagi ke knowledge basic hierarchy. Setidak-tidaknya ada 5 ya. Yang pertama itu adalah data. Dia berupa simbol-simbol dan di sini masih keterangannya adalah know nothing. Artinya maknanya itu masih sangat rendah ya, atau hanya bermakna tunggal tanpa ada nilai tambahnya. Apabila data sudah diproses menjadi information, maka dia bisa dimanfaatkan. Informasi itu bisa menjawab setidak-tidaknya 4 macam pertanyaan. Bisa who, siapa ya, kemudian what, apa, when, kapan, dan where, di mana. Nah, kelompok pertanyaan ini kita kenal dengan know what. Jadi apabila sudah ada information, kriterianya adalah dia bisa menjawab setidak-tidaknya 1 dari 4 pertanyaan ini ya. Who, what, when, dan where. Selanjutnya apabila information tadi diagregasi dengan information yang lain, dia bisa membentuk suatu knowledge. Merupakan aplikasi dari data dan information dan menjawab pertanyaan. Nah, ini kita harus garis bawahi, bukan lagi menjawab who, what, when, atau where. Knowledge itu menjawab how, ya. Atau kalau bahasa kitanya bagaimana, gitu ya. Nah, yang akan memberikan sejumlah langkah-langkah prosedur ya dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam meraih suatu decision keputusan.
Istilahnya dikenal dengan know-how. Nah, ini diperhatikan ya. Dari 5 level ini, setidak-tidaknya kalian harus sampai pada level ketiga. Knowledge gitu ya. Dan di atasnya ada lagi kategori understanding, pemahaman. Ini mengapresiasi pertanyaan why, ya. Dan yang paling tinggi adalah wisdom, evaluasi dari understanding. Tapi fokusnya pada mata kuliah kita adalah kategori knowledge, ya, merupakan aplikasi data dan information dan menjawab pertanyaan how atau know how. Knowledge sendiri memiliki sejumlah tipe ya. Di sini ada 3 kelompok tipe dari knowledge. Yang pertama adalah shallow, readily recall, and deep, acquired through years of experience. Jadi pembagian yang pertama itu dikenal dengan istilah shallow and deep. Jadi kalau shallow itu bersifat dia dangkal dan sudah ada sehingga bisa langsung dipanggil. Sedangkan deep itu melibatkan pengetahuan yang membutuhkan pengalaman bertahun-tahun. Yang kedua bersifat procedural. Prosedural itu bisa dalam bentuk repetitif atau stepwise, perulangan atau memiliki langkah-langkah. Lawan dari procedural adalah episodical. Dia dikelompokkan by episode or case. Jadi pengetahuan bisa juga yang bersifat procedural, yang tadi ya ada urutannya, ada langkah-langkahnya, dia berulang. Tetapi ada juga yang mungkin terjadi hanya satu kasus saja, atau 2 kasus, atau 1 atau 2 episode saja. Dan belum tentu dia berulang. Yang ketiga, pengelompokannya itu adalah explicit and tacit. Explicit already codified. Tacit masih embed in the mind. Nah, mata kuliah kita lebih fokus pada kategori kelompok yang ketiga. Jadi kita akan membagi knowledge itu menjadi 2, explicit and tacit. Ya. Oke, sekarang baru kita masuk fokus ke explicit dan tacit knowledge ya. Jadi knowledge pada pembagian ini ya, dia mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dari suatu keputusan atau informasi dengan arah. Nah, directed information seperti itu ya, terkait pada suatu matter atau domain. Kemudian knowledge akan membantu menghasilkan informasi dari data atau information yang lebih berharga. Nah, jadi kalau informasi ketemu informasi menciptakan sesuatu yang lebih berharga, ya dengan sifat yang tadi ada langkah-langkahnya, ada how-nya, maka itulah knowledge-nya ya. Kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah explicit knowledge ya. Jadi dia sudah eksplisit ada. Knowledge codified and digitized in book ya. Jadi pengetahuan yang sudah terkodifikasi atau digitalisasi dalam bentuk apa? Buku-buku, dokumen-dokumen, report-report, laporan ya, memo-memo, catatan dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kita penting untuk kalau dalam bertugas itu ada memo, ada catatan, ada laporan, ada dokumentasi pekerjaan. Bahkan kalau sudah stabil dibukukan ya. Tujuannya apa? Agar pengetahuan yang sudah ada itu terekam dengan baik dan bisa nanti di-recall. Nah, jadi nanti explicit knowledge itu akan menjadi apa? Shallow knowledge ya, yang recall bisa dipakai dan digunakan oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya, ada lagi yang namanya tacit knowledge ya. Jadi lawan dari explicit knowledge. Knowledge embedded in the human mind through experience. Nah, gitu. Jadi pengetahuan yang masih terbenam dalam pikiran orang, ahlinya ya, melalui apa? Pengalaman dan pekerjaan yang dia lakukan ya. Bisa berbentuk intuisinya ya, hunch ya, experience, values, contextual information dan expert insights. Nah, dalam prakteknya bisa saja ya explicit knowledge ini sebenarnya mendominasi. Tacit knowledge itu mendominasi ya. Jadi bisa saja kalau ada 100 knowledge yang dibutuhkan pada suatu bidang, jangan-jangan tacit knowledge-nya ini ada 80 sampai 90%. Nah, tugas pada knowledge developer adalah mengkonversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge sehingga dia bisa terkodifikasi dan terdigitasi dan bisa di-recall oleh unit-unit lain yang membutuhkan pada suatu organisasi. Nah, seperti ini ya, tantangan terbesarnya adalah mengubah tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Expert reasoning methods atau metode penalaran dari sang ahli ya. Jadi ada 3 yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah reasoning by analogy, relating one concept to another.
Jadi menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain. Yang kedua, formal reasoning, using deductive or inductive method. Jadi metode yang menggunakan pendekatan deduktif atau induktif. Yang ketiga adalah case-based reasoning atau penalaran berdasarkan relevant case atau kasus masa lampau yang terkait dengan kondisi saat ini. Humans learning models. There are three models of human learning. For example, the first one is learning by experience, a function of time and talent. Learning by example, more efficient than learning by experience. And then learning by discovery, undirected approach in which humans explore problem area with no advanced knowledge of what their objective is. Nah, sekarang kita masuk ke purpose untuk pertemuan kali ini, yaitu mengetahui fase-fase baik itu yang konvensional SDLC dan juga knowledge management system life cycle ya. Kemudian kita juga perlu mengetahui perbedaan dari CSLC versus KMSLC. Dan yang terpenting lagi adalah langkah-langkah yang ada pada KMS life cycle. Adapun agenda pada pertemuan kali ini kita bagi menjadi 5, dimulai dari challenges in building KMS, kemudian conventional system life cycle, comparison conventional system life cycle versus KMS life cycle, uses versus expert characteristic, serta stage of KMS LC. Oke, background ya, atau latar belakang. Membangun sesuatu memerlukan perencanaan yang matang, metode yang efektif, serta tim yang dapat bekerja sama secara optimal. Mirip dengan conventional system, KMS juga memiliki daur ulang yang terdiri atas sejumlah tahapan atau fase-fase. Nanti akan kita masuk ke fase-fase dari KMS life cycle. Nah, kita masuk materi yang pertama ya, itu challenges in building KMS system ya, atau tantangan dalam membangun sistem pengelolaan pengetahuan. Ada 4 yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah culture atau budaya ya. Yang kedua adalah knowledge evaluation, kemudian knowledge processing, dan knowledge implementation. Culture terkait dengan budaya, bagaimana orang-orang dalam suatu organisasi mau berbagi pengetahuan ya. Selanjutnya yang kedua adalah apabila sudah ada pengetahuan, perlu dievaluasi. Bisa saja pengetahuan itu sudah tidak relevan lagi. Yang ketiga, apabila kita sudah mendapatkan knowledge yang dibutuhkan, bagaimana memprosesnya sehingga bisa masuk ke activity dari daily implementation yang ada pada suatu organisasi ya. Yang keempat, baru knowledge yang ada itu perlu diimplementationkan. Jangan kita sudah dapat evaluasinya, kita sudah dapat knowledge yang sudah dievaluasi, tetapi kita tidak implementasikan. Maka dia menjadi mubazir ya. Ini harus bisa diperhatikan 4 ini ya, culture, knowledge evaluation, knowledge processing, dan knowledge implementation. Challenges in building knowledge management system. Yang pertama itu adalah culture atau budaya. Getting people to share their knowledge. Bagaimana kita membuat orang mau berbagi pengetahuan mereka dibandingkan menampungnya saja ya. Untuk to do so means changing people attitude and behavior. Maka hal ini kita harus mengubah ya perilaku dan behavior dari orang tersebut. Knowledge management has to make knowledge sharing attractive enough to be lasting, not just for company but for the employee as well. Jadi di knowledge management harus bisa membuat kegiatan knowledge sharing itu cukup atraktif ya, sehingga dapat bertahan lama, tidak hanya untuk perusahaan tetapi juga untuk karyawannya. Challenging yang kedua itu adalah knowledge evaluation. Di sini, assessing the worth of information is crucial steps if a company wants to refine its method or create a reward system for employees have generate the best knowledge. Jadi menilai bagaimana suatu informasi itu berharga ya. Ini tahapan yang cukup penting bagi suatu perusahaan, terutama kalau dia mau membuat metode baru, misalnya dengan menciptakan suatu sistem reward bagi employee yang sudah menghasilkan the best knowledge. Challenge yang ketiga adalah knowledge processing atau pemrosesan pengetahuan. KMS must allow organization not only to store and access information, but document how decisions were reached as well. Jadi tidak hanya memungkinkan bagaimana organisasi menyimpan dan mengakses informasi, tetapi juga mendokumentasikan bagaimana keputusan itu diambil ya. Specifically, techniques should be identified that will capture, store,
process and distribute the kind of knowledge that cannot be readily tabulated in row or column. Jadi secara spesifik teknik yang harus diidentifikasi ketika menangkap, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan bentuk pengetahuan yang tidak bisa langsung ditabulasi ke dalam baris dan kolom. Challenge yang keempat adalah knowledge implementation. An organization must commit to change, learning, and innovating if it is to realize leadership in the marketplace. Organisasi harus komit ya untuk berubah, belajar, dan menginovasi jika mau menjadi pemimpin dalam marketplace ya. Extracting meaning from information that will have an impact on special problem or mission. Juga harus bisa mengekstrak ya makna dari informasi yang dapat memberikan impact pada masalah atau misi khusus. Sebagai ilustrasi, kita ambil adalah water cycle ya. Jadi kita secara umum telah mengenal siklus dari air, dimulai dari yang pertama itu adalah evaporation atau penguapan, kemudian condensation atau kondensasi, dilanjutkan dengan precipitation atau pengendapan, sampai ke percolation atau perembesan. Sebagai contoh pada water cycle, yang pertama itu adalah percolation. Ini proses pergerakan air melalui profil tanah ya atau perembesan. Kemudian ada lagi evaporation, proses pembentukan uap air karena pemanasan sinar matahari, penguapan ya. Yang ketiga adalah condensation, proses perubahan uap menjadi cairan yang terjadi di awan. Jadi ini kondensasi. Yang keempat adalah precipitation, proses curahan turunnya air hujan ke bawah, ke daratan atau langsung ke laut. Dengan pendekatan analogi yang relatif sama, maka semua sistem juga akan mengalami suatu proses siklus atau daur ulang atau life cycle. Conventional SDLC atau System Development Life Cycle ini merupakan proses untuk pengembangan sistem informasi dimulai dari perencanaan dan analisa melalui implementasi dan maintenance. Berikut adalah contoh SDLC yang terdiri atas 7 fase ya dari Balsan tahun 2019. Fasenya itu adalah planning, analysis, design, development, testing, implementation, sampai ke maintenance. Fase planning ini terdiri atas brainstorming, issue, and identify opportunity for the organization, bla 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 ya. Kemudian lanjut ke analysis, ini gather the business requirement for the system. Lanjut ke design, ini technical architecture required to support the system. Development, ini fase build ya, build apakah itu technical architecture, database, application, dan seterusnya. Dan lanjut ke testing. Implementation, ini ada write detailed user documentation and training for system users, sampai ke maintenance ya, seperti membuat help desk-nya dan seterusnya. Ini contoh yang 7 steps. Nah, sekarang baru kita masuk ke knowledge management system cycle-nya. Contohnya ada yang bernama knowledge management roadmap. Ini dari Tiwana tahun 99, terdiri dari 4 fase utama, di mana fase tersebut di breakdown lagi menjadi 10 steps. Fase pertama adalah infrastructure evaluation, lanjut dengan KMS analysis, design and development, kemudian baru fase ketiga system deployment. Nah, yang terakhir adalah fase evaluation. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. 10 steps dikelompokkan menjadi 4 fase. Fase pertama ini ya, terdiri atas 2 steps, yaitu analyzing existing infrastructure. Lanjut, step kedua adalah aligning knowledge management and business strategy. Fase kedua seperti ini ya. Fase kedua terdiri atas 5 langkah, yaitu dimulai dari design the knowledge management sector and integrating existing infrastructures, auditing and analyzing existing knowledge, designing and the knowledge management team, creating the knowledge management blueprint, sampai ke developing the knowledge management system. Fase ketiga terdiri atas 2 steps, yaitu deploying with ODI methodology. Lanjut ke change management, culture, reward, structure, designs, and choice of the CKO. Last but not least, yaitu fase keempat hanya terdiri 1 steps, yaitu measuring result of knowledge management, devising ROI metric, and evaluating system performance.
Selanjutnya, pada tahun 2007, Awan and Ghaziri ini memperkenalkan Knowledge Management System Lifecycle yang terdiri atas 7 langkah ya, dimulai dari evaluating existing infrastructures, form DKM team, knowledge capture, design DKM blueprint, verify and validate DKM system, implement DKM system, manage change and reward structure sampai ke post evaluation. KMS Lifecycle dari awal tadi akan banyak kita pakai pada pembelajaran kali ini ya. Apabila kita bandingkan pada konvensional, dia hanya memiliki satu correcting loop ya. Sedangkan pada KMS Lifecycle dia memiliki lebih dari satu correcting loop. Nah, ini kalau kita lihat ya, pada konvensional loopingnya lebih banyak ada pada testing and physical design. Jadi correction di sini dilakukan terus-menerus loopingnya. Sedangkan pada KMS Lifecycle terdiri atas 2 looping. Looping pertama itu adalah pada saat blueprint ke verifikasi terus-menerus. Kemudian looping yang lebih besar adalah post evaluation, lanjut sampai ke knowledge capture. Nah, ini looping yang keduanya. Key differences. Pada sistem analis, dia cenderung berhubungan dengan information dari user. Sedangkan pada knowledge developer, dia berhubungan dengan knowledge dari expert. User know the problem but not the solution. The man expert know both the problem and the solution. Jadi kalau pengguna hanya tahu problemnya aja tanpa solusi, sedangkan expert tahu baik problem dan solusinya. Pada konvensional sistem lifecycle bersifat sequential, sedangkan KMS cenderung incremental. Sistem testing biasanya dilakukan pada akhir pada konvensional sistem. Sedangkan pada KMS system, testing itu dilakukan sejak awal dari cycle. Pada conventional system life cycle, dia process driven or specify then build. Sedangkan pada KMS is result oriented or start slow and grow. Juga ada key similarity ya. Yang pertama, both begin with the problem and end with the solution. Jadi sama-sama dimulai dengan suatu problem dan diakhiri dengan suatu solusi. Kemudian both begin with information gathering or knowledge capture. Ya, jadi pada yang konvensional disebutnya information gathering, tapi pada KMS namanya knowledge capture. Kemudian testing is essentially the same to make sure. Sama, jadi tujuan testingnya itu the system is right and is it the right system. Lanjut, both developer must choose the appropriate tools for designing their respective systems. KMS Lifecycle yang akan kita pelajari yaitu dari Awan dan Ghaziri pada tahun 2027 ya, terdiri atas 7 langkah. Yang pertama adalah evaluating existing infrastructure, kemudian form DKM team, knowledge capture, design KM blueprint, verify and validate DKM system, implement DKM system, manage change and reward structures. Last but not least adalah post system evaluation. Berikut merupakan key question dan outcome dari KM Lifecycle. Ini bisa dibaca sendiri ya di tabelnya. Kita mulai dari evaluating existing infrastructure ya, atau kita evaluasi infrastruktur yang ada. Ini dimulai dari sistem justifikasi. What knowledge will be lost through retirement, transfer, or departure to other firm? Jadi bisa saja suatu unit itu akan mengalami loss ya, knowledge-nya bisa terjadi karena retirement, pensiun, transfer, personelnya ditransfer ke tempat lain ya, atau bahkan dia sampai keluar ke organisasi lain itu juga bisa. Is the proposed KM need several location? Apakah dibutuhkan lokasi yang berbeda? Are experts available and willing to help in building KMS? Apakah ada expert dan mau membantu dalam membangun KMS yang dibutuhkan ya? Does the problem in question require years of experience and test resilience to solve? Apakah problem yang akan kita jawab itu membutuhkan tahunan pengalaman? Dan bagaimana dengan logika tesitnya? Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Selanjutnya baru scope-nya ya. Kita harus pertimbangkan breadth and depth of the project. Nah, jadi seberapa lebar dan dalam projectnya itu terkait dari sisi keuangan, human resource, sampai ke batasan-batasan operasional. Project must be complete quickly enough for users to foresee its benefits. Jadi harus segera nampak kemajuan dari projectnya ya. Check
to see how current technology will match technology requirement of the proposed KMS. Kita harus periksa juga bagaimana teknologi saat ini sesuai dengan kebutuhan dari usulan KMS-nya. Selanjutnya, role of strategic planning ya. Risky to plunge into a KMS without strategy. Jadi sangat beresiko ya kalau tanpa ada strateginya, di mana knowledge developer itu harus memperhatikan visi, sumber daya, dan budaya dari organisasi tersebut sehingga KMS-nya dapat berhasil dengan optimal. Langkah kedua adalah form the KM team atau membentuk tim knowledge management ya. Identify the key stakeholders of the prospective key team. Jadi kita harus identifikasi stakeholder kunci ya dari KMS yang akan dirancang. Agar sukses, timnya itu sangat tergantung pada ability of team member, kemampuan dari anggota tim, ukuran timnya, seberapa kompleks proyek yang akan dibangun, kemudian kepemimpinan dan motivasi timnya, serta secara etika not promising more than can be realistically delivered. Jadi jangan menjanjikan yang berlebihan. Langkah ketiga adalah knowledge capture atau penangkapan pengetahuan ya. Explicit knowledge captured in repository from various media. Kita sudah belajar knowledge itu terbagi dua, ada yang eksplisit dan ada yang tacit. Untuk yang eksplisit ini lebih mudah ditangkap karena dia sudah ada dalam repository ya, bisa dalam bentuk buku, memo, laporan dan sebagainya. Nah, untuk tacit knowledge dia di capture dari company expert. Nah, makanya kita harus mengidentifikasi siapa ahli yang ada di perusahaan kita. Ini nanti akan dilengkapi dengan various tool and methodology ya. Ada di bab-bab lain nanti ya. Kemudian knowledge developers capture knowledge from experts in order to build the knowledge base. Nah, kalau pada sistem informasi reguler itu akan menggunakan akan mengumpulkan database. Tetapi kalau di sini yang dikumpulkan itu adalah knowledge base yang akan dibangun ya. Selanjutnya adalah memilih expert ya. How does one know the expert is in fact an expert? Jadi bisa saja ada banyak expert, tapi bagaimana kita mengetahui bahwa expert yang kita cari itu sesuai dengan kebutuhan KMS-nya ya. How would one know that the expert will stay with the project? Bagaimana kita yakin bahwa expert nanti mau terus stay dalam pembangunan proyek KMS kita? What backup should be available in case the project loses the expert? Bagaimana backup yang disiapkan ya jika terjadi misalnya expertnya hilang, entah dia pergi ya atau dia keluar dari perusahaan. Jadi perlu ada backupnya juga. How could we know what is and what is not within the expert area expertise? Kita harus yakin juga wilayah area keahlian expert itu bersesuaiankah dengan proyek yang akan kita bangun. Desain KM blueprint ya. Ini fase keempat, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, masalah-masalahnya terutama ya. Nah, ini hanya ilustrasi aja ya, blueprint itu seperti ini cetak birunya. Finalize scope of proposed KM system with realized net benefit. Jadi kita harus membuat sistem yang realistik ya, sehingga manfaatnya itu sesuai nanti dengan energi yang dikeluarkan. Kemudian design on required system component. Apa-apa saja yang dibutuhkan, develop the key layers of the KM software architecture to meet company requirement, layer-layer pentingnya diperhatikan, serta system interoperability and scalability with existing company IT infrastructure. Kita harus cek juga seberapa kompatibel dengan perusahaan IT yang saat ini sedang berkembang, sehingga tidak ketinggalan nanti KMS-nya. Langkah kelima adalah verifikasi and validasi dari KMS ya. Verification procedures itu ensure that the system has the right function. Jadi fungsinya yang benar ya. Kemudian kalau validation procedure ini ensure that the system has the right output, keluarannya yang benar. Nah, kemudian barulah perlu diperhatikan juga bahwa validasi itu bukanlah hal yang mudah ya, jadi perlu ketelitian juga. Yang keenam adalah implement the KMS ya. Di sini adalah terjadi proses converting new KMS into actual operation. Jadi KMS yang sudah jadi langsung dioperasikan ya. Include conversion of data or file. Ini terjadi konversi data atau file juga, termasuk user training. Nah, yang perlu diperhatikan adalah quality assurance is important ya. Yang perlu diperiksa adalah reasoning error ya, kesalahan penalaran, ambiguity, incompleteness, bahkan sampai ke false representation. Setelah KMS-nya diimplementasikan, ada
tahapan selanjutnya yaitu manage change and reward structures. Jadi bisa ada penyesuaian-penyesuaian ya. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan resistance to change. Jadi banyak orang yang cenderung tidak mau berubah dari kebiasaan-kebiasaan awal ya. Bisa dari expertnya, bisa dari regular employee atau user, atau bahkan juga dari troublemakersnya. Seperti apa resistance itu? Bisa dalam bentuk projection ya, proyeksi, avoidance, dia menghindari atau bahkan agresi. Last but not least adalah post system evaluation atau evaluasi pasca KMS-nya selesai ya. Assess system impact in the system of effect. Jadi kita nilai dampak sistemnya itu, terutama pengaruhnya kepada orang-orang ya. Prosedurnya seperti apa? Kinerja bisnis juga penting ya. Area yang diperhatikan, kualitas pengambilan keputusan, kemudian sikap dari pengguna akhir, serta biaya ya, baik untuk pemrosesan atau update knowledge yang kita terapkan. Sampai di conclusion ya. Jadi KMS life cycle itu memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan conventional life cycle. KMS life cycle itu memiliki 2 iterasi, sedangkan pada conventional life cycle hanya memiliki 1 iterasi. Pada KMS life cycle dikenal istilah knowledge developer dan expert. Oke, sekarang baru masuk ke assignment ya. Pada assignment ketiga, browse at least 2 KMS life cycle, provide an image and put the references. Jadi Anda diminta untuk membrowsing setidak-tidaknya 2 KMS life cycle, dilengkapi dengan gambar dan cantumkan di mana Anda mendapatkannya sebagai referensi ya. Simpan assignmentnya dengan nama file, KMS, tahun, kelas, kode 03, grupnya apa ya. Simpan di Dropbox dan paste URL dari Dropbox ke tempat submission-nya. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.